Halo Semeton Autoline Lombok, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan memberikan tips gimana cara memasang aki baru. Ya, tipsnya mudah-mudah aja ya. Nanti yang sulit-sulit kita akan upload berikutnya. Nah, ini ada beberapa kelengkapan. Ketika Anda membeli aki baru, jenisnya ini adalah maintenance free atau aki kering. Nah, sebelumnya Anda mengisi dulu elektrolitnya ya, atau cairan elektrolitnya. Perbedaan aki kering, aki basah mungkin next kita akan jelaskan di video berikutnya. Nah, ini berapa isi dari dalam dus aki baru yang jika Anda beli di toko. Beberapa kelengkapannya ya, ini perlu Anda buka dulu segel untuk pengisian cairan elektrolitnya ke aki. Di sini ada tabung yang diberikan ya, sudah berisi cairan elektrolit. Ini cukup bahaya, jadi jangan sampai tumpah ya teman-teman, karena cairannya ini tidak ada dijual di toko. Nah, ini memang satu paket jika Anda membeli aki baru jenis maintenance free. Jadi ini diisi dulu terlebih dahulu ya. Untuk tutup segel dari akinya sudah ada berada di tabung pengisian ini. Cabut dulu sementara, jadi teman-teman bisa langsung tumpahkan ya, tidak perlu merobek segel yang ada di cairan elektrolit karena sudah ada ujung tajam yang ada di aki tersebut, jadi otomatis langsung robek teman-teman. Nah, ini sembari mengisi cairan elektrolit ini diamkan dulu ya kurang lebih 5-10 menit, karena sembari mengisi sel-sel yang kosong dia akan otomatis tegangan aki akan sekaligus mengisi ya. Jadi teman-teman tidak perlu dulu melakukan charge terlebih dahulu, tidak perlu. Jadi cukup diamkan saja 5-10 menit. Oke, selanjutnya jangan lupa memasang cover penutup. Nah, ini boleh bolak-balik ya, misalnya baiknya mudah dibaca ya. Ya, sudah pasti tulisannya do not open atau tidak boleh dibuka teman-teman. Rapatkan ya, bisa mengalami gangguan dari benda pemukul yang berkumpul dan menutup dari cairan elektrolit ini cukup rapat. Oke, sebelum aki dipasang kita cek dulu tegangan aki. Tegangan aki yang normal itu minimal 12,4 volt ya. Nah, di sini ada mur pengikat dari kepala aki. Dipasang sesuaikan dengan posisi aki di sepeda motor Anda ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan aki menggunakan ammeter. Jadi mohon maaf dulu sebelumnya, untuk ammeter kami ini jenisnya digital, namun ya keadaannya tidak sebagus dari ammeter yang mungkin dijual pasaran lebih mahal ya. Ini agak error sedikit nih. Jadi sebaiknya di sini adalah 12,4 volt. Ini kebetulan ammeternya sedikit error ya. Tapi kita nanti bisa tes langsung di motor, ketika mesin dihidupkan apunya bisa normal kok. Ya, nanti kita cek dulu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan di sepeda motor. Udah pasti teman-teman harus tahu mana kutub positif dan negatif ya. Untuk kutub positif rata-rata berwarna merah kabelnya, jadi semua jenis motor warnanya merah. Untuk yang negatif berwarna hitam atau hijau ya. Kita langsung pasang di, nah kebetulan ini motor modif, motor rakitan ya, jadi posisi akinya udah nggak standar lagi nih. Sambil santai ya. By the way, ini sudah hari keberapa puasa, sudah bersiap untuk menyambut Ramadan ya. Udah pada beli baju baru belum? Ya semoga kelar Ramadan ini, corona juga kelar, kita semua bisa beraktivitas kembali secara normal ya. Semeton boleh mampir juga ke bengkel kita di Selagalas, Autoline Lombok ya, atau Budi Garage. Nah, kita di sini juga menyiapkan beberapa spare part ya, part harian, modifikasi
Dan kita juga jual beli motor bekas juga ada di sini, teman-teman boleh main mampir juga ke bengkel kami. Nah, ini saya melakukan pengecekan tegangan aki sebelum saya melakukan input ya. Jadi saya lakukan start dulu, start awal ini untuk tahu, kita cek tegangan pengisian dari aki apakah normal. Bisa menggunakan bantuan avometer. Jadi teman-teman jangan berkecil hati yang belum punya avometer, cukup membuka terminal positif ya yang masuk ke aki. Jika memercikan sedikit tegangan listrik, percikan, maka di situ timbul ada pengisian ya. Nah, jadi jangan ragu teman-teman, kalau di sini maksimal sih pengisian paling 14,8 volt ya. Mungkin kalau lebih bisa jadi kiproknya bisa jebol ya, pengisiannya tidak normal sehingga bisa menyebabkan aki cepat drop. Nah, di sini sih 13,10 ya. Ya seperti yang saya lakukan ini ya. Nah, terlihat tegangan pengisiannya menaik ya, tapi otomatis pengisiannya masih normal. Jadi aki bisa normal ya, aki bisa lebih awet jika pengisiannya juga normal. Nah, yang sobat perlu perhatikan juga nih di terminal positif ya, jangan sampai membuka karena bisa terjadi konsleting. Balut ya, balut tutup terminal positif ini secara normal ya, atau tertutup rapi ya, bisa dengan bantuan isolasi ya. Ya, jika sudah tertutup rapi, bisa juga dilumasi dengan grease ya di kepala terminal positif ini untuk menghindari terjadinya koresi. Pastikan tadi sudah terkencang ya, sudah terpasang kencang, baut-baut dan aki. Kita tes kembali. Ya, oke, mungkin sekian dari kami tentang tips pemasangan aki ya. Cukup ringan teman-teman. Sembari menunggu beduk maghrib ya, bisa like dan subscribe, bila perlu tinggalkan komen untuk menambah motivasi kami mengupload video. Salam sukses buat Semeton Lombok, sampai ketemu lagi.